Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue pengen nge-react sih. Cuma kayak kaget juga, speechless juga, karena ternyata Bunda Ragil itu udah diundang ya sama Om Deddy Corbuzier belum lama ini gitu. Di sini banyak banget pro dan kontra ya, karena Ragil masuk ke konten itu. Dan katanya juga sih, katanya tuh subscribernya Om Deddy ini menurun sedikit doang karena dia mengundang Ragil. Di sini gue nggak ngebahas gimana ya, gue cuma beropini aja ya sesuai dengan apa yang gue tonton di channelnya Om Ded. Buat kalian yang baru gabung, langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Emang ya, gue sebelum Ragil itu viral sekarang ini, gue tuh memang udah tahu Ragil dari awal sebelum dia tenar. Dia kan kalau nggak salah tenarnya pas di TikTok ya, yang dia joget di dapur, suaminya tuh di belakangnya gitu ya, Najis. Nah jadi memang itu udah jauh kemana-mana gue udah tahu, karena dulu jujur gue sempat searching ya cara mencari bule. Najis nih, coba kita tes ya, cara mencari bule. Nah di sini gue nggak sengaja waktu itu kan searching itu, dan tiba-tiba nongol videonya Ragil yang seperti itu. Kalian bisa cek. Nah jadi memang kan Ragil ini tuh di video tersebut dia ngasih tahu gimana caranya sih mendapatkan khususnya pasangan sama jenis tapi bule gitu. Di situ Ragil memberitahu lah kayak aplikasi apa yang harus dipakai, terus juga kayak gimana cara-cara buat dapetin bule tersebut gitu ya, maksud gue. Jadi sebelum memang dia viral di TikTok, gue udah tahu Ragil dari kapan tahu gitu. Karena yang gue ambil sih, dia tuh biarpun begitu dia tuh Inggrisnya atau bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris gitu loh. Gue ngambilnya sih dari sisi positifnya aja sih gitu. Nah karena viral di TikTok yang joget-joget gitu sama suaminya, nah akhirnya kan netizen Indo tuh sampai FYP lah ke Indo gitu. Jadi kayak orang Indonesia tuh tahu siapa Ragil gitu. Mungkin kalau sebagian orang yang kayak gue tuh nggak kaget ya ngelihat sosok Ragil gitu. Cuma mungkin dari orang-orang yang awam mungkin kaget ngelihat siapa sih Ragil. Oh ternyata dia tuh pasangan couple gay di Jerman khususnya. Dia kan keluarga bahagia di Jerman ya gitu. Nah jadi ini di sini gue mau bahas, dia kan belum lama dia datang ke podcastnya Om Ded baru-baru ini sih gitu. Di situ memang pas gue tonton, sebenarnya sih memang ya dari video itu si Om Deddy Corbuzier-nya bilang dia nggak mendukung atau tidak mendukung atau mendukung LGBT sih. Cuma yang gue tangkap dari percakapan mereka memang menjelaskan kehidupan harinya Ragil sih, sampai Ragil cerita kapan dia coming out gitu loh. Jadi Ragil ini punya adik ya, adiknya juga tiktokers, ikut jadi main TikTok gitu, dan dia tuh adalah pasangannya Fred. Fred ini orang Jerman. Nah Ragil ini katanya sih udah jujur sama orang tuanya itu di 2014. Memang sebelum dia umumin, maksudnya kayak dia terbuka di sosmed, dia udah ngaku dulu nih ke ortunya. Katanya juga adiknya sempet, gue nonton ya konten TikTok adiknya, dia tuh sempet ribut gitu loh. Ternyata tuh memang nggak mudah, nggak langsung ibunya menerima dia seperti itu gitu. Pasti ada titik di mana Ragil jujur, karena Ragil pun menyebut di konten tersebut dia nggak mau ibunya tahu dari orang lain. Ibunya harus tahu dari dirinya sendiri gitu. Makanya dia di 2014 itu ngaku ke ibunya bahwa dia memang penyuka sama jenis gitu. Dan Ragil juga tuh katanya tuh dari kecil memang kayak begitulah, kemayu, feminim gitu. Dia bilang tuh jadi bukannya penyuka sama jenis, memang dari kecil dia ngerasa ya udah dia seperti itu gitu. Kan ada memang banyak kejadian yang entah dinodai, dilecehkan, tapi dia enggak. Memang dia dari kecil ada sih sudah menunjukkan sifat-sifat feminimnya gitu. Ragil juga bilang nih, dia tuh sebelumnya nggak pernah namanya cerita kemana-mana. Ya sama hal kayak gue sih, gue kan memang cerita ke berbagai orang yang gue percaya gitu. Tapi bedanya gue mungkin udah cerita di YouTube sebelumnya, tapi kalau Ragil kan nggak tiba-tiba nongol dengan pasangan sejenisnya gitu loh. Dan nggak tahu juga ya dia ketemu di mana. Setahu gue dia waktu itu cerita di channelnya, dia tuh main aplikasi, salah satu aplikasi, dan memang karena dia pinter bahasa Inggris dan Jermannya, makanya dia dapat si Fred ini mungkin gitu.
Dan di Jerman itu Ragil bekerja sebagai guru TK nih di sana, sedangkan Fred ini memang mempunyai ilmu di dunia pertanian gitu. Makanya kan kadang di konten TikToknya mereka menunjukkan tuh perkebunan stroberi, perkebunan gitulah, pokoknya banyak banget ya. Jadi memang dia tuh pengen menunjukkan keseharian mereka gitu. Jadi kayak dia tuh bilang bahwa pasangan sama jenis itu layaknya seperti orang normal di Jerman gitu, kayak kerja, masak, makan gitu-gitu kayak aktivitasnya gitu loh. Tapi makanya dia merasa aman jika berada di Jerman. Kalau di Indonesia kan tahu sendiri ya, itu nggak apa ya, nggak masih tabu lah gitu. Dan buat gue sih jujur ya, gue memang tidak mendukung ya untuk apalagi maaf pernikahan sama jenis di Indonesia itu jangan ya. Cuma memang gue cuma minta dihargain doang sih, kayak lebih dihargain yang penting, kecuali dia tuh kayak menyakiti atau menghasut orang untuk menjadi LGBT itu baru ya harus dilawan gitu maksud gua. Nah, Ragil menyebutkan ya, misalkan memang di luar negeri itu ternyata di Jerman nggak semuanya menerima gitu ya, apa ya, pasangan sama jenis gitu, sama halnya jadi tapi bedanya misalkan ada orang pendatang nih dari mana terus ke Jerman, itu yang aneh gitu ngeliat mereka. Tapi kalau untuk warga Jerman yang sendiri sih udah memaklumi. Dan kalau di sana itu misalkan pekerjaan ya, memang gue pernah bahas di konten sebelumnya yang katanya satu pabrik itu ngecengin apa ya, ngecengin seorang cowok karena tahu dia gay gitu kan. Nah, jadi tuh kalau di sana tuh memang di luar negeri ya, yang gue tahu mereka lebih lihat apa ya, kayak lo punya apa yang bisa dibanggain gitu. Urusan apa ya, seksual lo tuh nomor 2 gitu, nomor belakangan deh, yang penting lo berbakat intinya kan gitu ya. Kayak yang gue bilang juga kan, kayak penyanyi-penyanyi luar negeri kayak Sam Smith, terus Troye Sivan gitu kan, orang nggak peduli ya dia tuh gay apa gimana, yang penting lo ada bakat yang bisa lo tunjukin gitu sih plusnya ya di sana gitu. Emang Ragil pada intinya di konten-konten TikToknya, YouTube-nya ingin menunjukkan gitu kesehariannya. Cuma ya balik lagi ya, orang kan pemikirannya beda-beda gitu, sampai kayak mungkin apa ya, bawa-bawa agama atau ras gitu. Gue belakangan ini suka lihat status orang gitu, kalau misalkan ngebahas LGBT langsung mereka menyebut ada Allah Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa bukan Bambang. Tapi jika membahas poligami, cowok-cowok ini khususnya pasti ngebahasnya Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa gitu. Ini dibalikin lagi nih sama orang-orang LGBT mungkin ya. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan bukan Hawa, Siska, Ratna, Desi gitu. Maksudnya tuh kalau poligami ya udah nggak masalah, yang penting normal nih, yang penting normal, yang penting normal, oke? Benar, yang penting normal gitu. Kalau udah menyimpang udah nggak bagus deh. Nah, Ragil itu tuh menyebut di konten juga, kata si Dedi, kenapa dia tuh kayak nggak oplas gitu, maksudnya kayak ada apa ya, teteknya gitu ya. Cuma Ragil bilang kan beda gitu. Memang kalau udah ngoplas gitu jatuhnya transgender sih, bukan gay lagi gitu. Dan Ragil bilang nanti yang ada Fred kabur gitu. Karena memang kan kalau gay itu memang masih bentuk cowok ya gitu, bentuk laki gitu, semuanya nggak diubah gitu ya. Beda hal cuma kayak mutiin badan atau ngapain nge-gym itu nggak masalah. Cuma kalau udah ngubah-ngubah gitu kan jatuhnya udah lebih ke transgender sih kata gue. Ya memang balik lagi ya ke pemikiran masing-masing. Maksud gue misalkan memang emang ini nggak benar sih sebetulnya ya. Cuma ya lebih bagusnya kita ngedoain aja sih gitu, dibanding kita ngetik-ngetik terus kayak ngehujat gitu ya. Kita kan nggak boleh sembarang ngetik ya. Kita kan punya sanak saudara. Dan Ragil juga bilang ya, si Om Ded juga sempat ngomong, mungkin banyak gitu teman-teman artis yang seperti itu ya, mungkin LGBT, tapi karena apa ya, tuntutan pekerjaan mereka kan juga nggak mungkin apa ya, speak up gitu tentang dirinya gitu. Dan walaupun netizennya juga pada ngebaca siapa-siapa aja artisnya, sama halnya sih gue juga tahu beberapa mungkin dari mata elang gue itu banyak kok memang, entah itu artis apa gitu ada. Cuma balik lagi kan, mereka itu karena kerjaan jadi nggak mungkin juga cerita, karena kan udah pasti jelek aja gitu kalau LGBT ya. Kita baca ya sebagian apa ya, komenan dari netizen gitu. Ini komenan yang paling atas ya gue baca.
Dari Chandra Y. Walaupun gak mendukung LGBT, tapi opini dari mereka ini yang meracuni orang lain untuk berpikir bahwa LGBT adalah hal yang biasa aja gitu. Setuju, mantap, banyak yang komen gitulah. Intinya memang pro kontra ya, kalau masalah LGBT tuh sangat sensitif sih buat gue, karena masih kayak gitulah. Coba kita baca lagi. Memang ini kebanyakan hate comment ya. Indonesia negara penuh toleransi gitu. Malah sampai ada yang kayak komen di, gue kan ngupload kayak short gitu ya, terus ada yang komen apa ya, nanti gue kasih tau deh di sini, kalian baca aja. Itu sih sampai bukannya apa ya, kayak nyudutin Om Deddy sih gitu. Mana ya, kita baca ini pokoknya dari atas gue scroll itu lebih ke head comment sih gitu. Makanya viewersnya ya nggak kaget sih, viewersnya udah 5,6 juta ya di konten ragil ini. Tapi ini nggak ada apa sih, logo tidak suka ya, itu kelihatan nggak sih? Oh itu paling nggak deh, cuma suka doang ya. Oh gitu. Iya, intinya dari atas ke bawah nih gue scroll yang baru nih masih ya, ini mungkin copy paste kali ya, sama semua soalnya ini. Indonesia negara penuh toleransi, memahami perbedaan dan menolak penyimpangan gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu memang demi sebuah ads nih. Kita lihat ya, ada yang komen kayak gini. Demi sebuah AdSense siapapun diundang. Nanti kalau datang Dakjal undang aja sekalian Om Ded buat di podcast. Pasti baik yang nonton tuh, lumayan kan AdSense. Jangan kayak gitulah. Gitu ya. Ya itu kan pribadi orang yang mau ngundang siapa gitu ya. Udah lo nggak ngerti deh kalau lo belum punya ngerasain nge-YouTube, intinya gitu aja. Memang kebanyakan sih ini hate comment sih. Dan gue bukan mendukung ragil juga sih, enggak. Cuma apa ya, ya anggap aja kita dengerin ceritanya dia di sana tuh gimana. Ibaratnya dia juga tinggalkan di Jerman ya, nggak di sini gitu. Intinya doain aja gitu, semoga saudara sanak teman kita nggak ada di lingkup seperti itu gitu. Karena ya itu dia, makanya gue bilang hati-hati, bukannya gue nyumpahin atau gimana, karena kan tahu sendiri kan, kita nggak pernah tahu gitu loh. Maksudnya temen, sepupu, saudara, sahabat lama, teman kerja, itu apa anak kita atau siapa gitu, kita nggak ada yang tahu loh. Mereka tuh begitu juga, cuma ya nggak ngomong gitu maksud gue. Jadi hati-hati sih maksud gue, karena kan mulutmu harimaumu ya, bisa berbalik. Takutnya itu doang sih gitu. Yang penting ya udahlah, nggak suka lo tinggalin, doain aja semoga keluarga kita dijauhkan dengan hal tersebut. Udah gitu aja sih maksud gue, nggak usah sampai kayak ngata-ngatain gitu-gitu sih. Jahat sih mulut. Kadang tuh apa ya, sekarang tuh ketikan juga jahat gitu loh daripada pembunuhan asik. Ini ada nih seru nih. Ini gue kok apa ya, gue baca karena dia kayaknya seru banget ini. Dari Being Eka. Well, dulu gue juga LGBT, malah cenderung pure gay, tapi nggak open. Sebelum akhirnya gue memutuskan keputusan yang sangat gue syukuri dari zona nyaman gue untuk merit nih. Dan gue jadi single, apa ya? Oh nih udah untuk merit. Dan punya 1 anak walaupun akhirnya bercerai gitu. Dan gue juga jadi single parent, duda berarti nih. And honestly belum bisa totally normal. Tapi sudut pandang gue yang justru berubah setelah punya anak. Gue ngerasa lebih berarti. Hidup punya anak, gue juga jelas arah tujuannya. Gue ngerasa lebih berarti hidup gitu loh. Ada yang layak untuk gue perjuangkan dan membesarkan buah hati gue yang cewek, kayak jadi warning di banyak hal. Oh, di anaknya cewek. Bahwa gue pengen hidupnya dia kelak nggak seperti gue, bahwa gue pengen dia masuk ke circle yang abnormal seperti gue, nggak masuk gitu. Jujurlah teman-teman LGBT, kalau punya sakit setitik iman aja, lo harus akui hidup sebagai LGBT itu tersiksa. Tapi gue lebih menganggap itu LGBT orang yang spesial, pilihan Tuhan.
Tuhan diberi ujian spesial juga. Kalau bisa lulus dan berubah dan tahu hikmah apa yang dirahasiakan Tuhan hingga lo terpilih jadi LGBT. You are the real winner. Dulu gue pikir orang-orang harusnya respect dengan apapun pilihan hidup orang lain in a normal life. Iya, tapi nggak dengan LGBT. Sekarang gue bisa bilang lo semua LGBT jangan egois. Lo tau sendiri rasanya hidup di dunia yang bertolak belakang dengan norma, serasa dikejar-kejar dosa, dicaci, dihina, nggak jelas ujungnya. Justru gue bilang harus ada kontra yang bisa menjadi filter untuk tidak berbuat lebih jauh lagi. LGBT itu bisa nular sangat mudah. I can tell berapa berondong bahkan orang dewasa normal yang berhasil gue bikin belok dengan berbagai cara yang akhirnya merasa nyaman kemudian stay. Nah, lo bayangin kan kalau udah LGBT itu dilegalkan, salah satu egois yang gue maksud adalah berharap hubungan sejenis disahkan. No, gue gay. Tapi gue orang pertama yang gak setuju. Gue gak mau anak dan generasi seangkatnya kelak bisa menjadi ke LGBT. Mau lo coba jelasin seperti apa, mau berkilah seperti apa, ujung-ujungnya tentang seks dan selangkangan. And lo berharap aktivitas seks lo dilegalkan, tolol. Lo married and punya darah daging lo sendiri, lo bakal mengerti gue maksud. Well, gue belum bisa 100% berubah normal. I'm seeking worth it. Buat yang bisa gue share, buat yang mau berubah, keluar dari zona nyaman lo sekarang. Temukan tujuan hidup dan harusnya lo perjuangkan bukan hubungan semuanya kebaikan tentang seks dan fisik. Iya, mau nyari seks gampang banget ya di dunia LGBT, tinggal gonta-ganti. Kalau udah gak menarik, pindah hati aja. Gitu kan bullshit yang ngomong cinta sampai kapan, sampai keriput badan bergelambir terus dicampakkan. Gue memilih merencanakan masa depan gue dengan anak kelak dan cucu gue tentang progres gue. Gue saat ini bisa dibilang gue bahagia, pakai banget. Oh gitu. Ya ada benar ya sih, ada benarnya mungkin apa ya, persepsi dari abang siapa nih tadi, abang Beng Eka. Semoga juga jadi pelajaran buat teman-teman yang LGBT. Semoga jadi apa ya, pacuan buat berubah gitu. Tapi di garis bawahi juga ya buat Beng Eka, nggak semua LGBT juga tuh nyarinya seks ya gitu. Mungkin Anda dulu suka fun gitu makanya bisa ngomong kayak gitu. Kok gue jadi ngegas ya? Enggak, maksudnya dia kan ngomong itu tentang seks. Ya nggak semua gitu. Ya mungkin dulu Anda sering have fun, terus makanya tuh nggak pakai hati, terus juga kayak nyari-nyari gue colok sana colok sini, disakitin. Itu sih maksud gue. Jadi maksud gue intinya bagus sih cerita Anda biar teman-teman berubah. Cuma di garis bawahi nggak semua tentang seks juga sih. Nggak semua orang tuh di LGBT juga nyari seks sih. Gitu aja. Dan kalau kalian enggak nih, Om Ded juga tuh sebetulnya sebelumnya membahas tentang dua pasangan lesbian ya kalau nggak salah, Yuri. Nah di situ memang lebih dominan, nggak banyak yang hujat sih. Apa mungkin Yuri dan pasangannya ini good looking atau karena perempuan? Gue juga kadang nggak bisa membedakan ya kenapa netizen selalu menghujat yang cowok sama cowok dibanding cewek sama cewek. Kayak yang di TikTok tuh, kalau cowok cewek tomboy pasti di apa ya, di alam gitu, kayak cantik ya jadi cowok cakep, jadi cewek cantik, keren ya, oke ya, gini-gini ya. Cuma yang cowok yang feminim pasti dihujat, tobat, GWS ya bang gitu. Nggak paham sih, padahal sebelumnya memang Om Ded juga udah ngundang narasumbernya LGBT tapi cewek sama cewek, kalau kalian inget. Udah segitu aja kali ya, nggak berasa juga ya, lama juga. Padahal gue mau bahas ragil tapi gue malah ceramah ya, najis. Jadi intinya apa ya, di podcastnya Om Deddy ini kalau gue sih menanggepinnya dengerin cerita kisah kehidupan mereka aja sih gitu. Karena sebelumnya gue udah tahu ragil. Tapi untuk teman-teman yang mungkin kaget atau gimana, ya udahlah, kita berdoa yang baik supaya dilindungi aja keluarga kita atau sanak saudara kita gitu. Kalau kayak gitu segitu aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian ya biar kita saling kenal. Follow juga Instagram gue dan follow TikTok gue yang ke 100 karena gue diblokir mulu, gedek gue. Tapi gue harus bikin TikTok gitu. Pokoknya jangan lupa di follow dua-duanya ya biar gue semangat. Kalau gitu gue pamit undur diri. Salam najis.